Shalom, damai di hati. Puji Tuhan jika di hari Minggu ini, tanggal 21 Juni 2020, kembali kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Saya jemput kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Yang menjadi nas pembimbing kita di hari Minggu ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-133, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan ciptakan untuk kami, umat-Mu. Sehingga ya Tuhan,
melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, seraya kami mau memohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baik itu dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, maupun dalam perbuatan kami. Sebagai orang tua ya Tuhan, kami lalai. Kami sering alpa dalam merawat, mengajarkan anak-anak kami. Bahkan kami mungkin menelantarkan mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun. Sebagai suami, kami sering menyakiti hati istri kami. Begitu pula sebaliknya Tuhan. Sebagai anak, kami sering melanggar aturan dari orang tua kami. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, kami juga sering tidak mentaati apa yang menjadi aturan dari sekolah maupun perguruan tinggi di mana kami menimba ilmu. Sebagai pekerja, kami sering lalai, kami sering malas-malasan dalam bekerja. Untuk itu Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Basuhlah dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus, pembasuh dosa kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagai nas pemberitaan anugerah Allah, terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Kita akan masuk dalam doa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini, di mana ya Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai kami. Tuhan sudah menuntun kami, sehingga kami boleh memasuki minggu yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah, di rumah kami masing-masing, kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, Engkau kiranya mau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, kuasai ruangan kami tempat beribadah, agar supaya Tuhan setiap firman yang disampaikan nanti tidak berlalu begitu saja, tetapi itu akan mendapat tempat dalam hati kami, dan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang oleh Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa dalam minggu yang berjalan ini diambil dari pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kukasihi dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang berbahagia
adalah setiap kita yang boleh mendengar dan kemudian boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita patut menaikkan puji syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun dan menyertai kita sehingga kita sudah boleh memasuki minggu yang ketiga di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Ini berarti bahwa sebentar lagi kita akan menyudahi atau kita akan melewati separuh atau setengah dari tahun 2020. Tentunya kalau saya mau sampaikan bahwa apa yang sudah kita lalui itu terasa begitu cepat, mungkin bagi sedikit orang benar, tetapi bagi banyak orang kita sangat merasakan bahwa hari-hari, terutama 3 bulan terakhir ini, kita sangat merasakan bahwa kehidupan yang kita alami, kita harus penuh dengan berbagai kreativitas. Kenapa saya sebut kreativitas? Karena jika kita hanya terlarut dalam situasi ataupun kondisi yang ada, tentunya akan terasa sulit bagi kita untuk menapaki hari-hari kita di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita yang banyak dihabiskan di rumah tentunya penuh dengan berbagai macam pergumulan. Dengan keberadaan kita yang berada di ruangan atau di rumah saja, membuat suasana hati kita akan terasa ada perasaan tertekan, bahkan mungkin menuju ke arah depresi, sehingga mempermudah kita untuk salah paham dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, terutama itu dengan pasangan kita, istri, suami, bahkan dengan anak-anak, atau bahkan juga bagi yang bekerja tentunya bisa berselisih dengan rekan sekerja ataupun siapa saja yang bertemu dengan kita.
Namun tentunya, walaupun situasi ini atau kondisi ini sampai sekarang dari pemerintah tetap menganjurkan kita untuk sedapat mungkin beraktivitas di dalam rumah saja. Walaupun dengan adanya istilah-istilah baru, new normal atau tatanan baru, tentunya kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, menurut penelitian akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kondisi ini tentunya menuntut kita untuk lebih memperkokoh iman percaya kita dan memahami bahwa semua bencana, perang, kelaparan di dunia ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan tahu bahwa berbagai kesusahan akan menimpa umatnya. Dan oleh karena itu Tuhan menghendaki orang percaya untuk tidak goyah, tetap berjaga-jaga dan siap sedia apabila waktu itu tiba. Hal ini pula yang melatar belakangi Sinode Gereja Masih Injili Minasa memilih tema hindari perseteruan, jadilah berkat. Tema ini yang akan mengantar kita selama seminggu berjalan ini, sehingga kita boleh senantiasa dikuatkan dalam menapaki kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke pembacaan kita tadi, surat Filipi. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis oleh Rasul Paulus yang dalam kondisi atau posisi saat menulis surat ini berada dalam penjara. Ini kita bisa baca dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-30. Namun walaupun dalam penjara ataupun walaupun surat ini ditulis di dalam penjara oleh Paulus, tapi sering disebut sebagai surat sukacita. Oleh karena itu surat Filipi ini sering disebut dengan surat yang luar biasa. Karena walaupun Paulus dalam keadaan menderita, tapi Paulus selalu menyatakan sukacita. Di ayat yang keempat pembacaan kita tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat 1, dalam pembacaan kita tadi, yang merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang mana jemaat Filipi disebut sukacita, artinya ketaatan mereka kepada Kristus. Sukacita karena hakikat iman mereka kepada Kristus menjadi sukacita Paulus dan mahkota menunjuk pada kemenangan orang percaya atas pergumulan yang dijalani. Kemudian ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang
orang-orang di jemaat Filipi, mereka itu adalah Eudia, Sintike, Sunsugos, dan Clemens. Kepada mereka dinasehatkan supaya sehati sepikir, perlu diberikan pertolongan dan kegigihan dalam perjuangan iman, sehingga mereka sebagai teman sekerja yang dijanjikan masuk dalam kitab kehidupan. Selanjutnya di ayat keempat menjelaskan tentang sukacita di setiap waktu. Kebaikan hati tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus diketahui oleh semua orang sebagai bagian dari kedatangan Tuhan atau eskatologi. Ayat kelima, jika jemaat berada dalam kekhawatiran, tidak ada cara lain selain mengungkapkan itu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Ungkapan syukur karena damai sejahtera Allah sungguh melampaui pikiran manusia yang terbatas. Ayat ke-6, kekhawatiran adalah dalam hidup di dunia. Tetapi kekhawatiran yang disebabkan karena terlalu percaya diri dan tidak mengandalkan Tuhan harus dicari jalan keluar, yaitu dengan berdoa dan selalu mengucap syukur. Jadi di dalam Tuhan sedapat mungkin kita menghilangkan kekhawatiran kita dan menyampaikan itu di dalam doa, dan kita selalu mengucap syukur sehingga kekhawatiran itu akan hilang. Ayat ke-7, damai sejahtera atau dalam bahasa Ibrani Shalom dan bahasa Yunani Eirene merupakan damai sejahtera yang melebihi akal. Sehingga damai itu sendiri tidak boleh dibatasi oleh akal. Sama halnya seperti mujizat, penghiburan, hikmat. Itulah yang menjaga atau membungkus hidup dari jemaat. Kemudian di ayat yang ke-8 merupakan nasihat untuk mengungkapkan kebenaran, kemuliaan, kesucian dari ucapan yang indah didengar, kebajikan, dan seterusnya, yang merupakan sesuatu yang harus perlu dipertimbangkan dalam hidup di masa kini sebagai bagian dari persiapan kedatangan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9 berbicara tentang integritas dari pemimpin dan ataupun pengikut Kristus. Pelajaran dari hidup Paulus, apa yang ditradisikan atau apa yang diteruskan, apa yang didengar, apa yang dilihat dari hidup Paulus bagi jemaat Filipi, itu menjadi acuan
untuk praktek hidup dari setiap anggota jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam menghadapi persoalan yang datang silih berganti, memang dibutuhkan ketegaran iman. Kita harus berdiri teguh, berdiri kokoh, jangan goyah. Memang tidak mudah. Tidak mudah dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Bisa menyebabkan orang mudah emosi, sehingga meluapkannya dengan kata-kata kasar, dan bahkan sampai dengan perbuatan yang menyakiti orang lain. Ada banyak contoh yang kita bisa saksikan di media sosial, media cetak, media online, dan media-media lainnya. Sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan orang jadi tidak mudah mengendalikan diri. Orang jadi tidak terkendali. Namun tentunya sebagai orang yang telah diselamatkan. Yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Atau sebagai orang percaya. Kita harus mengambil inisiatif ini. Kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai. Marilah kita mengesampingkan semua perbedaan-perbedaan. Marilah kita saling mengampuni. Karena untuk itu umat percaya dipanggil untuk bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Dan yang tentunya termasuk di dalamnya menyatakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Dengan kita berdiakoni kepada mereka yang membutuhkan. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Itu juga yang sudah kita lakukan dalam kehidupan berjemaat ini, di mana sudah ada program untuk kita memberikan bantuan kepada jemaat yang tentunya terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Perilaku hidup sebagai orang yang suka berdamai, murah hati, ramah, sopan berpikir, bertutur kata. Tentunya bertutur kata yang baik harus menjadi keseharian kita sebagai orang percaya. Dan tentunya termasuk bagaimana kita menghargai pemerintah yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai hal yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Hal yang sama juga kita sampaikan kepada para medis yang dengan sepenuh hati, bahkan sampai mengorbankan jiwa mereka dan seluruh pihak di garda terdepan
yang turut serta dalam penanggulangan pandemik ini. Dan tentunya juga sebagai jemaat, marilah kita saling menghargai kepada jemaat yang lain ataupun kepada pelayan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang menghindari perseteruan dan bisa menjadi berkat kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Mensyukuri pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan sudah sama-sama kita renungkan juga. Marilah kita memberikan persembahan kita ke tempat yang sudah disiapkan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 403 baitnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Dan doa umum ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, menjadikan kami sebagai umat-Mu yang sangat diberkati. Itu nyata ya Tuhan, di hari Minggu ini, hari Minggu yang ketiga di bulan Juni tahun 2020. Kami sangat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Melalui ibadah di rumah kami masing-masing ini Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya firman yang sudah kami baca dan kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, namun Tuhan itu bisa mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Dan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Di mana ya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berdiri teguh dan tidak goyah dengan iman kami. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun kami dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, tapi juga Tuhan, dalam sukacita yang kami rasakan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari Minggu ini, jika kami sudah memberikan sebagian kecil yang ada pada kami melalui persembahan kami.
Tuhan kiranya mau terima persembahan kami, sehingga itu boleh terpakai guna kelebaran kerajaan di muka bumi ini. Ya Tuhan, terima kasih juga jika dalam minggu ini Tuhan, kami boleh ketambahan usia setahun dalam kelahiran kami ataupun dalam rumah tangga kami. Kami percaya semua itu karena berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur atasnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa untuk Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa, mulai dari Ketua Bapak Pendeta Dr. Hein Arina dan semua jajarannya, sampai ke seluruh jemaat-jemaat yang ada di tanah Minahasa maupun di luar tanah Minahasa. Ya Tuhan, yang walaupun saat ini kami hanya boleh bersekutu melalui rumah-rumah kami, tapi kami percaya, kami yakini bahwa itu tidak mengurangi ungkapan syukur kami dalam penyertaan kepada kami sebagai jemaat. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa khusus kepada jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, yang mungkin saat ini juga ada yang kembali ke tanah Minahasa. Tuhan mau sertai, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau jaga, maupun kami yang ada di Jakarta maupun di Tangerang dan dimanapun saja kami berada, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Setiap program yang sudah kami rencanakan, Tuhan mau campur tangan, sehingga Tuhan program pelayanan itu dapat terlaksananya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau sertai. Mulai dari presiden sampai ke desa-desa, maupun sampai ke RT ataupun dusun jaga, Tuhan mau menyertai pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, sehingga bangsa ini bisa menuju masyarakat adil dan makmur. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan mau tilik satu persatu keberadaan mereka, berkati mereka dengan segala obat-obatan yang diberikan melalui para medis. Kami tak bisa ucapkan satu persatu ya Tuhan, tapi dalam kesempatan ini kami khusus mau berdoa untuk Ibu Pendeta Temi Pangemanan Wantania yang dalam proses perawatan rawat jalan yang dilakukannya. Tuhan mau berkati agar supaya Tuhan proses ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan mau pimpin dan sertai Ibu Pendeta dalam perjalanan dari tempat tinggal kemudian ke rumah sakit. Dalam kesehariannya juga Tuhan mau sertai, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari perawatan itu
bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa memperoleh kesehatan yang daripadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kami semua di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Bagi jemaat-Mu yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang lagi mencari pekerjaan, Tuhan juga mau pimpin dan sertai, berkati mereka dalam segala upaya yang dilakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian penutup dari NKB 196. Baitnya yang pertama, Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku di dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kita.